Beberapa hari lalu Maudy Ayunda ditanya oleh salah seorang dalam sebuah event di mana kalau dia jadi Menteri Pendidikan, apa yang akan dia lakukan? Nah, Maudy itu jawab, kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan ubah test assessment di Indonesia menjadi open-ended questions, bukan lagi multiple choice. Nah, kita lihat ya cuplikannya berikut ini. Jadi Kak Maudy, kalau hari ini akan jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kira-kira bakal ngapain? Bisa dibilang aku pasti akan mengubah satu assessment, karena assessment itu filtering through akhirnya impacting the way that teachers teach, the way that students learn, the way that parents incentivize their kids. Kalau assessmentnya itu open-ended questions dan bukan multiple choice, pasti murid juga belajarnya beda, guru juga ngajarnya beda, dan akhirnya yang di grading itu critical thinking and analyzing dibandingin sama memorization. Tapi di luar itu misi terbesar aku adalah pengen membangun budaya cinta belajar aja di Indonesia. Semoga ya. Pernyataan ini membawa kontroversi bagi sebagian pihak ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, sekarang kita lihat dulu dari sisi yang setuju. Kenapa Maudy memilih open-ended questions? Kalau kita lihat latar belakang dari Maudy ini, dia ini sekolahnya dari sekolah internasional. Kita tahu dia sekolah di Mentari ya, dan di mana di sana sangat banyak tes-tes dan soal-soal yang dilakukan lewat open-ended questions dengan presentasi dan research. Dia lalu kuliah, dan terakhir kita tahu dia kuliah di Stanford ya, dan di sana tipikal dari belajarnya memang seperti itu. Nah, kemudian saya yakin banget kenapa dia sangat senang open-ended questions, karena orang bisa explore ya, murid bisa explore lebih lanjut opsi-opsi pertanyaan yang ada. Dan kalau open-ended questions itu contohnya simpelnya gini teman-teman. Pertanyaan soal sejarah global yang biasanya ditanyakan guru-guru di Indonesia nih. Kapan Perang Dunia terjadi? Siapakah sekutu dari Perang Dunia? Dan sebagainya yang sifatnya orang bisa cari dengan jawaban-jawaban yang sudah ada di internet ataupun di buku dengan jawaban yang 1-2 jawaban saja. Tapi kalau open-ended questions, dia mungkin pertanyaan seperti ini. Apakah Jerman bertanggung jawab atas pecahnya Perang Dunia Kedua? Apa pendapat kamu? Dieksplor lagi lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang biasanya ciri-cirinya keluar dengan kata-kata kenapa, bagaimana, apa yang akan kamu lakukan jika. Nah, itu adalah biasanya open-ended questions di mana memicu seseorang untuk mengeksplor jawaban yang lebih luas, yang lebih broad, yang lebih unik dari setiap murid. Pro-nya lagi, anak-anak bisa mendapatkan jawaban dari berbagai referensi yang dia sukanya belajar dari mana. Contoh, kalau saya suka belajarnya dari video, saya bisa cari referensi dari video-video yang menarik terhadap topik pembelajaran yang ditanyakan. Lalu jawaban itu saya rangkai dengan bahasa sendiri, saya jawab ke soal tes assessment yang diberikan. Tahu kalau saya suka nonton TV, nonton video dokumenter, plus saya juga suka baca buku, atau saya suka baca komik-komik yang terkait dengan pembelajaran itu, lalu saya kumpulin semuanya ke dalam satu kertas jawaban yang diberikan atas pertanyaan assessment tadi, dan saya sekreatif mungkin menuliskan jawabannya. Nah, open-ended questions itu bakal memancing hal-hal tersebut. Dan lebih menariknya lagi, nantinya anak-anak akan lebih kreatif ya dalam memberikan jawaban. Tapi ini juga memiliki tantangan tersendiri baik bagi muridnya, terutama bagi gurunya. Nah, kita lihat apa yang menjadi kendala bagi seorang guru ketika mendapatkan open-ended questions. Rata-rata kualitas guru di Indonesia belum bisa dipukul rata untuk setiap daerah di Indonesia menyelenggarakan assessment dengan open-ended questions. Jadi begini, kalau open-ended questions, gurunya juga harus sering baca. Dan nggak bisa aja bikin pertanyaan yang template dari yang dulu dan jawabannya template di satu buah saja. Tapi jawabannya itu sendiri bisa saja beragam ya. Jadi nggak ada satu jawaban yang dianggap itu adalah mutlak benarnya. Tapi jawaban tersebut tidak menyalahi yang namanya common sense, akal sehat, fakta-fakta ilmiah ya, scientific. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau gurunya juga memiliki banyak referensi atas pertanyaan yang diberikan, referensi jawaban tentunya. Nah, itu satu, kualitas gurunya.
Kedua, kualitas guru itu ditentukan dari jenjang pendidikan dan experience-nya. Nggak semua tuh guru-guru itu kualitasnya seperti Maudy Ayunda tentu saja ya. Bahkan mungkin di bawahnya lagi ya, kualitas pemikirannya mungkin nggak semua, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap guru-guru yang ada. Karena banyak sekali guru-guru, terutama di daerah, yang underpaid, yang gajinya masih ratusan ribu, dan kita berharap mereka bisa menyelenggarakan open-ended question, dan itu sangat sulit. Tapi ini adalah menjadi PR yang bisa kita kembangkan berikutnya. Lalu apa sih kontranya berikutnya lagi? Sekarang rasio guru terhadap murid itu tidak seimbang. Terlalu banyak muridnya, gurunya terlalu sedikit. Ya kenapa? Karena jadi guru nggak kaya kan? Nggak kaya jadi rata-rata pegawai BUMN contohnya. Kalau muridnya banyak, dikasih open-ended questions, gurunya mau koreksi berapa lama? Si A jawabannya beda, si B jawabannya beda, C jawabannya beda, D jawabannya beda. Belum lagi saya kurang ilmu pengetahuan untuk menilai apakah jawaban D itu masih relevan atau tidak. Makanya dibikinlah multiple choice. Nah, jadi kalau kita lihat apakah salah pernyataan Maudy Ayunda? Nggak salah-salah juga gitu ya. Ada benarnya, tapi ada kendalanya di Indonesia. Oke, satu lagi kontranya. Kalau pendidikan di Indonesia pakai open-ended questions, mungkin cocok menurut saya itu adalah untuk pendidikan yang lebih tinggi, yang SMP, SMA, kuliah ya. Tapi kalau anak SD, apalagi anak yang umurnya masih terlalu kecil, mereka itu kalau dikasih open-ended questions, itu mengarang bebas ya. Bisa kemana-mana jawabannya ya, makanya mereka dikasih multiple choice. Karena sifatnya kalau kita lihat dari Bloom's Taxonomy, kalau belajar itu dari basic itu ada namanya remember. Habis remember baru naik lagi ke understand, baru apply ya, baru analyze, evaluate, baru create something. Nah, open-ended questions create sebuah jawaban yang kreatif, eksploratif, dan ilmiah, dan memacu yang namanya critical thinking. Sedangkan multiple choice kadang orang bisa tebak-tebakan ya, dan relatif tidak membuat lebih explore. Cuma keuntungannya kita bisa lebih cepat menyaring jawaban yang benar dan mana yang tidak. Nah, kita sendiri dari Ingatan Gajah itu mengaplikasikan dua-duanya. Contohnya pada Critical Thinking Championship, udah 3 tahun yang dilaksanakan. Kita untuk screening awal kita gunakan yang namanya multiple choice, dan itu juga tergantung jenis pertanyaannya, bisa diatur kok jadi yang lebih bagus gitu ya, dan jawabannya juga bisa diatur supaya tetap memicu kemampuan berpikir kritis. Bahkan mengeliminasi jawaban yang tidak make sense itu juga pas dari berpikir kritis kok. Dan keuntungannya kita bisa mendapatkan jumlah peserta tes yang banyak di awal, lalu bisa dengan cepat men-screening mana yang bisa masuk ke babak berikutnya. Nah, itu bisa dilakukan ya, multiple choice questions. Lalu kemudian step berikutnya baru tuh bikin esai ya, bikin video ya, baru dikasih pertanyaan tes lisan ya daripada juri dengan open-ended questions dengan topik-topik yang diberikan. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan dulu yang namanya kualitas sumber daya manusia dari setiap daerah, lalu disesuaikan juga dengan alat uji ya, alat tes dan pengajaran dari daerah tersebut. Kemudian dibangunlah yang namanya sister schools ya gitu ya, ataupun sister educations, dan melibatkan swasta tentunya. Kayak Maudy kan bukan berada di dalam satu lembaga sekolah ya, dia kan personal ya, dan bahkan swasta. Makanya harus kolaborasi nih, swasta, pemerintah ya, sekolah dan yang lainnya, itu untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak dan bisa menjadi kontributor ya bagi sekolah tersebut. Contohnya kalau sekolah di daerah yang mungkin bukan yang terlalu maju seperti pada umumnya Jakarta, dia bisa dibantu lewat pendidikan jarak jauh yang memicu dan menginspirasi anak-anak di sekolah yang kurang seberuntung yang ada di kota-kota maju. Lalu kalau yang lebih pendalaman lagi, mungkin lebih disesuaikan lagi kurikulumnya. Tapi yang satu yang paling benar adalah memberikan inspirasi lewat prestasi-prestasi ya, bukan berkutat kepada yang namanya kita harus menyamaratakan semua jenis tes dari satu daerah ke daerah yang lain, karena demografinya juga berbeda. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan nih buat teman-teman yang kemarin ngikutin isu ini. Oke, kalau kayak gitu teman-teman jangan lupa terus ikutin video-video menarik dari Ingatan Gajah, dan terus like, subscribe, dan share video-video kita yang bermanfaat ke orang-orang tercinta. Bye-bye!